Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Zona Ukom. Edisi kali ini kita akan latihan soal uji kompetensi perawat dan saya sudah menyiapkan 10 soal yang bisa kalian jadikan latihan untuk uji kompetensi perawat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini dan pastikan kalian nyalakan notifikasi loncengnya karena saya akan mengupdate video soal-soal uji kompetensi perawat itu setiap 1 minggu sekali. Oke, kita langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai soal yang pertama. Oke, soal ini adalah tentang pasien gerontik atau lansia, tapi nanti kuncinya bukan di situ ya. Kita baca soal yang pertama adalah seorang pasien lansia mengatakan kepada perawat, "Saya merasa hidup saya sudah tidak berarti lagi. Tindakan perawat yang paling tepat adalah A. Memberitahu bahwa pasien harus bersyukur, B. Mengalihkan pembicaraan ke topik lain, C. Mendengarkan dan menunjukkan empati, atau D. Memanggil keluarga pasien." Nah, kalian yang sedang menonton video ini, kalian bisa ikut menjawab soal ini dengan menyiapkan kertas dan juga pulpen untuk ikut orek-orek kira-kira jawaban kalian sudah tepat atau belum ya. Kita bahas sama-sama. Jadi jawabannya adalah poin atau option C, yaitu mendengarkan dan menunjukkan empati. Nah, di sini kita pembahasannya adalah kenapa jawabannya C? Karena ini berkaitan dengan komunikasi terapeutik. Sekali lagi, komunikasi terapeutik itu adalah menekankan pada mendengarkan secara aktif dan juga empati, di mana kita memberi ruang kepada pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Itu adalah salah satu bentuk pendekatan yang paling mendukung untuk kesehatan mentalnya si pasien. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke soal ya di option A, ini kan seperti menjas dan menggurui gitu ya, memberitahu pasien bahwa harus bersyukur, kemudian mengalihkan pembicaraan ke topik lain, ini juga sepertinya tidak tepat ya. Apalagi kita memanggil keluarga pasien, dan option yang paling tepat di sini adalah yang dikerjakan oleh perawat adalah mendengarkan dan menunjukkan empati. Oke, soal pertama sudah kita bahas, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Siapkan kertas dan pulpennya lagi. Soal nomor 2, pasien pasca stroke dengan hemiparese kanan mengalami kesulitan makan. Intervensi keperawatan yang tepat adalah A. Memberikan makanan cair menggunakan sedotan, B. Menyuapi dengan tangan kiri pasien, C. Menyediakan alat bantu makan yang sesuai, atau D. Menyuruh keluarga menyuapi pasien. Saya berikan 5 detik untuk kalian berpikir. Ya, jawaban yang tepat adalah C, yaitu alat bantu makan. Jadi kita kembali lagi ya ke optionnya ya. Di sini dikatakan bahwa dia mengalami hemiparese kanan atau kelemahan atau kelumpuhan di bagian kanan. Dan dia mengalami kesulitan makan. Maka intervensi yang tepat apa? Kalau menyuapi dengan tangan kiri, rasanya kurang etis ya. Ini harus dihapuskan option ini. Kemudian menyediakan alat bantu makan yang sesuai, ini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi option C lah menjadi option yang paling tepat ya. Kita lanjut soal nomor 3. Seorang anak usia 5 tahun dirawat karena dehidrasi sedang akibat diare. Tanda klinis yang menunjukkan perbaikan adalah A. Turgor kulit jelek, B. Nadi cepat dan lemah, C. Berat badan bertambah, atau D. Uap air nafas menurun. Saya berikan 5 detik untuk ikut menjawab. Ya, jawaban yang paling tepat adalah option C, yaitu berat badan bertambah. Kenapa kira-kira jawabannya berat badan bertambah? Karena salah satu indikator objektif yang bisa kita nilai adalah dari status cairan membaik pada anak yang mengalami dehidrasi adalah ada terjadi peningkatan berat badan. Kalau kita bandingkan dengan option yang lain, turgor kulit jelek ini tentu bertentangan dengan kondisi perbaikan ya. Malah ini menunjukkan kondisi dehidrasi. Apalagi nadi cepat dan lemah ini menunjukkan dia sangat-sangat dehidrasi. Apalagi dengan kondisi shock hipovolemik seperti itu ya. Dan uap air napas menurun juga adalah salah satu tanda dari dehidrasi, dan sedangkan di sini yang ditanyakan adalah perbaikan. Maka option yang paling tepat adalah option C, yaitu berat badan bertambah. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya.
Masih siapkan pulpen kalian dan kertas kalian untuk ikut menjawab. Soal nomor 4 ini keperawatan jiwa. Pasien schizofrenia mengatakan mendengar suara yang menyuruhnya melukai orang lain. Respon awal perawat yang tepat adalah A. Menyuruh pasien mengabaikan suara itu. B. Mengkonfrontasi halusinasi tersebut. C. Menanyakan apa yang dikatakan suara tersebut. Atau D. Memanggil dokter untuk segera memberi obat. Oke, saya berikan 5 detik untuk ikut menjawab. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C, yaitu perawat perlu menggali isi halusinasi untuk menilai resiko bahaya dan juga menentukan tindakan selanjutnya. Jadi kita nggak boleh langsung menghakimi atau mengabaikan. Jadi tanda-tanda ketika pasien schizofren atau dengan gangguan jiwa itu terjadi halusinasi, maka yang kita perlu kerjakan pertama adalah bagaimana kita mengklarifikasi atau menanyakan apa yang dikatakan suara tersebut, mengklarifikasi sehingga kita tahu faktor resikonya apa yang akan terjadi. Jadi jangan langsung mengkonfrontasi atau jangan langsung denial atau menyuruh mengabaikan atau jangan langsung ke terapi farmakologis karena kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Oke, jawabannya adalah option C. Mari kita lanjut. Soal nomor 5. Perawat baru memberikan obat tanpa membaca label obat. Pasien kemudian mengalami reaksi alergi. Ini merupakan bentuk A. Tindakan profesional, B. Kelalaian atau negligence, kemudian C. Malpraktik, atau D. Tanggung jawab dokter. Ini gampang sekali sih harusnya. Saya kasih 5 detik ya untuk ikut menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu B, atau memberikan obat tanpa cek label itu adalah melanggar prinsip 5 benar. Pemberian obat ini merupakan bentuk kelalaian dari seorang perawat. Karena jelas-jelas di sini perawat memberikan obat tanpa membaca label. Sekali lagi tanpa membaca label ya. Jadi di sini sudah sangat jelas jawabannya adalah option B. Kita lanjut soal nomor 6 ya teman-teman. Saya ingatkan lagi yang baru bergabung di channel YouTube Zona Ukom, jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian buat kalian dapat update-update soal Ukom terbaru atau kisi-kisi terbaru dari soal Ukom buat kalian latihan soal. Soal nomor 6, siapkan pulpen kalian dan pensil atau kertas. Kita langsung mulai. Seorang pasien datang ke IGD dengan sesak napas berat. Apa prioritas utama dalam penilaian awal pasien? A. Tekanan darah, B. Pernapasan, C. Suhu tubuh, atau D. Riwayat penyakit. Ini gampang sekali ya. Buat kalian yang sudah di IGD, yang sudah bekerja, ini pasti langsung ketemu jawabannya. Jawabannya adalah ya option B, yaitu pernapasan. Jadi dalam penilaian awal darurat itu digunakan pendekatan ABCDE atau airway, breathing, circulation, kemudian sampai environment-nya atau exposure-nya ya. Jadi prioritas pertama adalah airway yaitu jalan napas, lalu breathing atau pernapasan. Nah, di sini sudah dikatakan pasien mengalami sesak napas berat. Maka yang kita kerjakan kalau berdasarkan airway, breathing, circulation adalah pernapasan dulu yang kita cek berapa kecepatan napasnya, kemudian apakah terjadi sumbatan atau tidak pada jalan napas pasien. Jadi option B yang paling tepat. Kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7. Pasien pasca operasi mengeluh nyeri berat dengan visual analgetic score-nya atau VAS-nya adalah 8. Kemudian apa intervensi yang paling tepat? Yang A adalah mengajarkan teknik relaksasi, B. Memberikan kompres hangat, C. Memberikan analgesik sesuai program, atau D. Mengalihkan perhatian pasien. Oke, sekali lagi kata kunci adalah VAS-nya 8. Sudah 5 detik, kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C, yaitu memberikan intervensi farmakologis. Jadi bukan non farmakologis lagi ya. Karena kenapa? Kita berkaca pada skala nyeri ya. Skala nyeri itu bisa dinilai dengan PQRST
atau dengan kualitasnya seperti apa, kemudian bisa kita nilai dengan visual. Visualnya itu berarti dari 0 sampai 10. Nah, kalau tingkatannya 7 sampai 10, nah di sini di soal adalah 8, berarti itu kita tidak bisa lagi, atau bukan tidak bisa ya, tidak tepat kalau kita mengajarkan teknik relaksasi atau memberikan kompres hangat, karena visual analogi skornya dengan 8 itu sudah kategori dia harus mendapatkan terapi farmakologis atau obat untuk meredakan nyerinya. Nah, setelah itu baru mereka mengontrol dengan teknik relaksasi atau kompres hangat atau dengan distraksi atau guide imaginary ya. Jadi option yang paling tepat adalah option C, memberikan analgesik sesuai program. Kita lanjut soal nomor 8. Oke, ada 3 soal lagi ya. Jadi siap-siap, sudah salah berapa kalian dan benar berapa kalian. Kita cek. Soal nomor 8. Keluarga pasien TB paru tidak rutin memeriksakan anggota keluarganya ke puskesmas. Diagnosa keperawatan keluarga yang tepat adalah A. Ketidakefektifan coping keluarga, B. Kurangnya pengetahuan tentang TB, atau C. Gangguan komunikasi keluarga, dan D. Resiko penyebaran infeksi. Ini adalah soal komunitas. Hati-hati jangan terkecoh ya. 5 detik. Kita langsung, kunci jawabannya adalah option B, yaitu ketidakteraturan dalam pemeriksaan menunjukkan kurangnya pengetahuan, atau definisinya adalah istilahnya kurangnya kognitif atau pengetahuan yang ditunjukkan oleh keluarga mengenai pentingnya pencegahan dan pemeriksaan rutin dari TB itu sendiri. Jadi opsinya sudah jelas banget, yaitu jawabannya adalah B, kurangnya pengetahuan tentang TB. Karena di sini tidak rutin memeriksakan anggota keluarganya ke puskesmas. Dan yang ditanya adalah diagnosa keperawatan keluarga. Oke, jadi kita kunci ya, jawabannya adalah option B. 2 soal lagi teman-teman. Soal nomor 9. Pasien postpartum mengalami perdarahan dengan uterus lembek. Tindakan pertama perawat adalah A. Mendinginkan posisi kaki pasien, B. Menekan fundus uteri dengan kuat, C. Melakukan masase uterus, atau D. Segera pasang infus cairan cepat atau digrojol atau di loading lah istilahnya. Kira-kira mana yang jawaban yang tepat? Saya berikan 5 detik untuk kalian ikut menjawab. Siapkan kertas dan pulpennya. Ya, kita langsung aja. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan masas uterus. Jadi kenapa kita melakukan masas uterus? Karena pendarahan postpartum karena atonia uteri itu harus ditangani sesegera mungkin dengan masas uterus. Kenapa? Untuk merangsang yang namanya terjadinya kontraksi. Jadi prioritas kita adalah bukan pada memasang infus cairan, bukan menekan, apalagi meninggikan posisi kaki pasien. Jadi di sini sudah jelas banget opsinya adalah melakukan masase uterus. Jadi kalian jangan terkecoh dengan option B, C, dan D. Kalau option A itu kalian sudah harus eliminasi, tinggalkan. Jadi tinggal option B, option C, atau option D. Maka yang paling tepat adalah option C, melakukan masase uterus. Kita masuk ke soal yang terakhir. Soal nomor 10 atau soal pamungkas. Seorang lansia mengalami sering lupa dan bingung di malam hari. Kondisi ini dikenal dengan istilah A. Delirium, B. Demensia, C. Schizophrenia, atau D. Paranoid. 5 detik, saya berikan kesempatan untuk kalian berpikir dan ikut menjawab. Ya, option yang paling tepat adalah option A, yaitu delirium. Di mana delirium secara penjelasan adalah delirium adalah gangguan kesadaran akut, sering terjadi pada malam hari atau sundowning, dan umumnya terjadi pada lansia. Oke, mari kita lihat satu-satu ya. Kalau sudah ketemu soal seperti ini, maka kata kuncinya adalah lansia, kemudian bingung di malam hari atau sering lupa. Jadi 2 kata kunci ini sudah menunjukkan bahwa lansia, sering lupa, bingung. Maka kecenderungan optionnya adalah antara A dan B, demensia atau delirium. Nah, kalau schizofren itu berarti kondisi seperti paranoid atau kejang atau istilahnya gangguan jiwa lah ya. Kalau paranoid itu ketakutan. Nah, di sini tidak dijelaskan pasien mengalami ketakutan, tapi lebih pada sering lupa dan bingung. Tapi jangan kalian juga jawab demensia. Kenapa? Karena di sini ditekankan di malam hari. Maka jawaban yang paling tepat adalah delirium. Jadi gangguan kesadaran akut sering terjadi pada malam hari, ada sundowning, dan umum pada lansia. Jadi option yang paling tepat adalah option
Ah, ya, itu tadi 10 soal tentang uji kompetensi perawat. Saya masih bikin yang agak dasar untuk kalian pahami bagaimana tips and triknya menjawab soal-soal UKOM atau soal-soal uji kompetensi keperawatan. Jadi tongkrongin terus channel YouTube dari Zona UKOM ini karena saya akan berbagi kisi-kisi soal UKOM dan juga tips and triknya. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat info update atau info video terbaru dari channel YouTube Zona UKOM.